Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bahwa kekufuran adalah sebuah istilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Predikat kafir juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kekufuran itu terklasifikasi menjadi dua. Ya, ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Kufur yang besar adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sementara kekufuran kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kekufuran yang besar bentuknya banyak. Di antaranya adalah yang pertama, tadi sudah disebutkan, adalah kufur takdzib. Kekufuran yang bentuknya adalah mendustakan. Kemudian yang kedua adalah kufrul iba'i wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur yang bentuknya adalah menolak dan angkuh, sombong, ya, menolak. Kemudian yang ketiga adalah kufur keraguan. Ini keraguan itu juga ada yang jenisnya adalah kekufuran yang bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari batas keislaman. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Ya, ini kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan seterusnya, tentang seseorang yang ragu akan terjadinya hari kiamat. Boleh atau tidak ragu bahwa hari kiamat itu datang? Tidak boleh. Makanya di dalam Islam ada 6 rukun iman. Salah satunya adalah beriman terhadap hari akhir. Barang siapa yang bukan mendustakan, ragu, sekedar ragu saja, keraguannya terhadap datangnya hari kiamat dapat mengeluarkannya dari batasan keislaman. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kufur, syak, ragu-ragu. Apakah engkau ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu dari tanah, kemudian juga menciptakanmu dari air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berkembang menjadi seorang laki-laki yang kuat. Maka ayat 35 sampai 38 surat Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa keraguan-raguan kepada Allah atau kepada hari akhir atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keraguan-raguan yang bisa mengantarkan pelakunya pada batasan kekufuran, kufur besar. Kufur yang besar. Kemudian bentuk yang keempat, kufur besar adalah kufrul i'rad. Kufur menentang. Ya, saya ulangi. Yang pertama adalah mendustakan. Yang kedua adalah menolak dan angkuh, meninggalkan, sombong. Yang ketiga adalah kufur keraguan. Yang keempat ini adalah kufrul i'rad, kufur menentang. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kafir terhadap peringatan yang disampaikan kepada mereka menentangnya. Mereka menentangnya. Kemudian kufur yang besar yang lain juga adalah kufrun nifaq. Kufur yang bentuknya adalah kemunafikan. Jadi ada 5. Yang pertama adalah mendustakan, menolak dan angkuh, sombongan, keraguan, kemudian menentang. Kemudian yang kelima adalah kufur kemunafikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru
fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian ini karena mereka orang-orang munafikin telah beriman namun mereka kufur. Ya. Allah mengisahkan tentang kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman, mengucapkan iman dengan lisan, tetapi sebetulnya mereka menyembunyikan kekufuran dan kebencian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 ragam kekufuran yang besar yang dapat sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Adakah kekufuran yang lain? Ada. Tadi disebutkan kufur kecil. Dia disebut kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Contohnya apa? Kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat disebut kekufuran, tapi apakah sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah." Penduduk sebuah negeri setelah diberikan sekian banyak kenikmatan, ternyata mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan kekufuran yang sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak. Demikian pula ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh seorang muslim dosa besar, disebutkan sebagai kekufuran, tapi bukan kufur yang langsung menjadikan pelakunya automatically sebagai orang kafir. Tidak. Dia melakukan kekufuran, tetapi kekufuran yang tidak mengeluarkannya dari batasan keislaman. Makanya dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 9 10. Ayat 9 dan 10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Seandainya 2 kelompok besar dari kaum mukminin saling membunuh. Allah menetapkan kedua kelompok ini adalah mukmin, tapi mereka saling membunuh. Berarti membunuh dosa besar, kekufuran, tetapi bukan sampai kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena bahkan Allah menyebutkan mereka masih kaum mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Seandainya 2 kelompok besar dari kaum mukminin saling membunuh. Kemudian di ayat ke-10-nya Allah menetapkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Maka membunuh seorang muslim juga adalah kekufuran, namun bukan kekufuran yang besar. Baik. Ada 3 perbedaan mendasar, ini terakhir. Ada 3 perbedaan mendasar yang membedakan antara kekufuran besar dengan kekufuran kecil. Perbedaan yang pertama tadi yang sudah kami sampaikan. Kufur yang besar dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menggugurkan semua amal. Sementara kufur yang kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak sampai menggugurkan amal. Perbedaan yang kedua, kekufuran yang besar, jika pelakunya meninggal dunia sebelum ia bertaubat dari kekufuran yang besar tersebut, dia terancam berada di dalam neraka selamanya. Sementara seseorang yang melakukan kekufuran kecil meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah, dia mungkin terancam siksa, tapi tidak sampai terancam berada kekal di dalam neraka. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah seorang yang kekufurannya adalah kekufuran besar, maka
harus ada di hati kaum mukminin kebencian. Harus ada kadar kebencian. Karena tidak boleh sama antara hati kita terhadap seorang yang mukmin, muslim, dengan seorang yang kafir. Tidak boleh sama. Apa yang membedakan keduanya? Kalau seorang muslim, seorang mukmin, bahkan telah dinyatakan oleh Allah bersaudara, kita wajib cinta sebesar kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia beriman, semakin kita cinta. Semakin berkurang kadar keimanannya, besar kemaksiatannya, selama dia masih mukmin, maka berkurang kita kecintaannya kepada orang tersebut. Tapi berbeda seseorang yang memang bukan muslim atau bukan mukmin. Tidak bisa kita mencintainya sebagaimana kita cinta kepada seorang muslim atau mukmin. Maka seorang pelaku kekufuran besar tidak boleh kita mencintainya sebagaimana cinta kita kepada seorang mukmin. Sementara seorang pelaku kekufuran kecil, tidak boleh kebencian kita juga seperti besarnya seperti itu, tidak boleh. Jadi ini ada proporsionalitas perbedaan antara seseorang yang melakukan kekufuran besar dengan kekufuran kecil.